Halo, persoalan hukum di Indonesia ini memang berat. Banyak mafia hukum di mana-mana. Pada tahun-tahun mendatang, pasti persoalan ini akan semakin berat. Oleh karena itu, Indonesia butuh orang yang tepat untuk menangani urusan ini. Siapa lagi orangnya kalau bukan Profesor Mahfud MD? Ya, Profesor Mahfud mengaku telah bersepakat dengan Ganjar Pranowo. Mereka bersepakat agar semua masalah hukum akan menjadi urusan Mahfud. Tentunya, jika mereka terpilih sebagai presiden dan wakil presiden periode mendatang. Sebagai wakil presiden nantinya, Mahfud akan diberi akses penuh untuk memberantas mafia. Perlu sosok yang bukan kaleng-kaleng karena tantangannya memang bukan kaleng-kaleng. Selalu ada saja upaya untuk menyingkirkan orang yang ingin memperbaiki persoalan hukum ini. Contohnya, ada jaksa dan polisi yang dipindah tugaskan setelah mengusut kasus korupsi. Kalau ada orang baik yang mau memperbaiki, disikat. Ada jaksa di suatu tempat menangani korupsi di suatu daerah. Dia sudah ngecek-ngecek menyelidiki, tiba-tiba dipindah ke tempat lain. Karena diganti jaksa lain, maka mulai lagi dari nol. Nah, jaksa yang baru ini, kalau masih mengejar koruptor itu, maka ditarik lagi, ganti lagi jaksanya. Di kepolisian juga banyak yang begitu. Di berbagai institusi, itu komplotan mafianya berlapis-lapis. Mafia-mafia yang perlu diberantas itu justru dibekingi oleh pejabat. Itulah tantangan yang terbukti dihadapi dengan gagah berani oleh Profesor Mahfud. Keberaniannya memberantas mafia-mafia tersebut, diakui Profesor Mahfud, itu karena mengemban amanah. Dia bertanggung jawab sebagai Menteri Koordinator Bidang Polhukam. Mafia, ya. Mafia peradilan, mafia hukum, yaitu kan tugas saya, kata Profesor Mahfud dalam tayangan podcast di YouTube Sekretariat Kabinet RI. Mahfud mengungkapkan mafia-mafia ini cukup sulit diberantas karena di-backup oleh sesama pejabat. Terutama kalau mafia-mafia kekayaan alam ya. Mafia tambang. Mafia apa itu? Karena terkadang, itu tercampur antara orang ingin berusaha baik-baik, orang yang ingin berusaha secara ilegal, bercampur dengan preman, bercampur dengan backup dari pejabat. Backup dari pejabat, ujarnya. Tapi, Mahfud tak pernah gentar sedikit pun. Saya harus bilang orang sangat penting itu, jangan backup gitu dong. Gitu misal, bilang ke atasannya, dan seterusnya, imbuhnya. Sementara itu, mafia peradilan pun kini berkembang menjadi mafia hukum. Bedanya, kalau mafia peradilan beroperasi di saat proses peradilan. Sedangkan mafia hukum, dia beroperasi sudah sejak pembuatan ketentuan hukum. Profesor Mahfud pernah bilang kalau malaikat masuk ke istana, malaikat itu bisa jadi iblis. Makanya, Pak Mahfud sadar saat ada di kalangan iblis, dia tak boleh jadi iblis. Dia justru mesti jadi malaikat. Saat ini, publik menganggap bahwa Mahfud MD adalah perwujudan suara rakyat.
Suara yang betul-betul datang untuk menghasilkan kembali Indonesia yang bermutu. Indonesia yang berkeadilan. Pak Mahfud sebagai sosok negarawan dan ahli hukum punya kaliber yang cemerlang, dibuktikan dengan karirnya. Pak Mahfud bahkan menyandang julukan keren dari Gus Dur. Presiden keempat Indonesia itu bilang Mahfud adalah peluru tak terkendali. Julukan tersebut diberikan lantaran Mahfud berani, bukan cuma bicara, tapi juga bertindak belak-belakan. Julukan lainnya dari masyarakat adalah pendekar hukum pembela rakyat kecil. Julukan itu bukan tanpa sebab, melainkan karena dedikasi dan integritasnya dalam upaya penegakan hukum di Indonesia. Sepanjang tahun 2023 saja, beberapa kali Pak Mahfud MD mengejutkan publik dengan sikap dan ketegasannya. Terbaru, Pak Mahfud, yang juga menjabat Ketua Komite Tindak Pidana Pencucian Uang, mengungkap ada modus transaksi impor emas mencapai sebesar 3,5 ton dan penghindaran pajak oleh oknum salah satu perusahaan di Indonesia. Bersama Mas Ganjar, Pak Mahfud ingin memberikan kepastian hukum yang adil, tanpa pandang bulu, termasuk ke masyarakat akar rumput. Pak Mahfud memang memiliki pengalaman panjang di pemerintahan, baik di eksekutif, legislatif maupun di yudikatif. Rekam jejak dan kiprahnya itulah yang membuatnya mendapat julukan pendekar hukum untuk wong cilik. Di kalangan negarawan, Pak Mahfud menunjukkan diri sebagai sosok yang selalu memperjuangkan hukum dan pentingnya berlaku bijak. Terutama soal sistem kenegaraan. Dia pun sempat menyatakan seandainya tatanan hukum berjalan baik, maka setengah persoalan bangsa sudah terselesaikan. Karena itu, ia mengambil peran untuk memberikan dua hal terkait hukum yang dibutuhkan oleh semua kalangan. Pertama, kepastian hukum bagi kalangan atas. Kedua, perlindungan hukum bagi rakyat kecil. Dulu, di zaman Orba, dunia peradilan Indonesia menghadapi permasalahan serius karena masifnya mafia peradilan. Mereka bisa menyetir dan mengkooptasi petugas penegak hukum melalui kong-kali-kong di pengadilan. Akibatnya, banyak hakim, jaksa dan polisi yang integritasnya jatuh. Mahkamah Agung ternyata mengakui bahwa mereka tak mampu mengawasi hakimnya sendiri. Kalau begitu, mari kita buat sebuah lembaga pengawas seperti di negara-negara lain. Itu yang kita ingat. Kira-kira 24 tahun lalu ketika baru dimulai reformasi, ujar Mahfud. Dengan situasi penuh dilema ini, Mahkamah Agung kemudian secara terang-terangan menginginkan adanya komisi baru untuk mengawasi peradilan dan lahirlah Komisi Yudisial. Jadi, pada waktu itu, Komisi Yudisial dibentuk atas keinginan Mahkamah Agung sendiri, kata Mahfud. Berbeda dengan Mahkamah Agung, sekarang Mahkamah Konstitusi malah terlibat skandal yang melibatkan keluarga presiden. Suatu negara akan hancur kalau diperintah dengan ugal-ugalan dan dengan cara melanggar hukum, cepat atau lambat. Kalau mafia peradilan berkembang jadi mafia hukum, itu harus dibersihkan tuntas.
termasuk mafia konstitusi ya, Profesor. Sikat. Bersama Mas Ganjar, sebagai Witunggal pemimpin nasional ke depan, Pak Mahfud pasti lebih tangguh memberantas mafia. Baik.